penuhi Yes, we worship you, Jesus. sembah dan puji, penuhi katamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah sembah. sembah dan puji, penuhi katamu. Amin, haleluya, sampai selamanya. Sembah dan puji, penuhi katamu. Sembah Yesus, Sembah dan puji, penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah oh Yesus, Yesus Tuhan. sekali lagi, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami, sehingga oleh iman percaya kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah kemurahan-Mu bagi kami, pertolongan-Mu bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang terhilang. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami, sehingga orang-orang berdosa dosanya diampuni oleh Tuhan, yang terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan saja sampai di situ ya Tuhan, Engkau membawa kami masuk berjalan dalam rencana-Mu, rencana yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami. Olehnya Tuhan, di dalam kehidupan iman kami, Engkau akan terus membaharui kami, sebab di dalam Tuhan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kami percaya bersama dengan Roh Kudus, hidup kami akan dibaharui oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ibadah yang pertama Tuhan, Kau sudah menolong kami dan memberkati kami. Kami percaya juga ibadah yang kedua ini, terus dan lebih lagi ya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam pujian, penyembahan dan firman-Mu. Dan hari ini Roh Kudus, Kau bekerja Roh Kudus, mulai dari altar ini depan, tengah sampai ke belakang ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas tempat ini. Sehingga ketika kami datang beribadah ke tempat ini dan pulang sebentar lagi, hidup kami tidak akan sama lagi. Sebab kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Hidup yang mengubahkan kami, memberkati kami, supaya kami boleh berjalan dan masuk dalam rencana-Mu yang indah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang begitu exciting, bergairah Saudaraku, untuk memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan Saudara. Gereja yang hidup Bapak Ibu Saudaraku adalah gereja yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, dalam Saudaraku Yohanes pasal 4, 23-24 berkata, Yesus sudah tiba saatnya bahwa sekarang Saudaraku, orang tidak lagi menyembah di gunung tertentu yang dikuduskan tertentu dalam konteks itu, tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Kita bersyukur Saudaraku, kita bisa hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan mengalami sesuatu dalam hidup kita di tempat ini. Katakan amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Asep Purba, dan juga Bapak Stephen di tempat ini, dan seluruh sidang jemaat yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Paul Ricardo Siregar. Ya, kalau ada Siregarnya pasti suka makan B2. Katakan amin. Bukan saja B2, B1 pun disikat. Ya, gitu ya Saudara. Saya lahir dari kota Pematang Siantar. Ya Saudaraku, di kota kecil di Sumatera Utara Saudaraku, dan puji Tuhan saya boleh ada di sana. Tetapi Saudaraku, sedikit bicara tentang kota saya. Saudaraku, kota saya itu dulu tidak terlampau baik karena tahun 70-80 identik dengan kota kejahatan, kota preman dan lain sebagainya. Dan saya lahir dan besar di sana, sehingga itu mempengaruhi karakter saya.
Ya, saya tidak pernah terpetik bercita-cita jadi pendeta. Ya, mungkin kalau jadi pengacara bolehlah, katakan amin. Kelihatan dari casingnya saudaraku ya. Nah saudaraku, tetapi itulah saudara, Tuhan tidak pernah melihat rupa, tetapi dia melihat hati yang hancur. Kurang lebih 25 tahun yang lalu saya dijamah Tuhan, saya diselamatkan Tuhan dalam sebuah perjumpaan dengan teman saya yang bernama Arnold Purba. Ya, Arnold Purba ini saudaraku adalah sempat kami bareng main band gitu ya, ngiringin musik lah, Natal Manurung sekota Bekasi. Dan di sanalah saya mengenal dia, dan karena saya juga seorang seniman, pemain musik dan juga sekaligus karyawan di PT Indomobil Suzuki Internasional, maka di situ kami berkenalan. Dan inilah titik balik hidup saya. Lalu dia lahir baru, masih sangat belum terlampau dewasa. Tetapi suatu ketika di malam minggu Bapak Ibu Saudara kami berjumpa. Waktu itu kami mau balapan liar di daerah kawasan MM 2100 Cibitung. Ya, saya punya sepeda motor namanya RGR ya, 150 cc. Ya, itu sangat luar biasa. Dan saudaraku, kehidupan saya tidak baik, dari kecil saya sudah kenakalan-kenakalan kecil, terbiasa mencuri, melakukan kejahatan. Ya, mama saya itu gampang saya bodohin dalam tanda kutip. Ya, kami kan punya warung di depan, ya, kamar saya di tengah, dapur di belakang tentunya. Saya lempar saja piring di dapur, mama saya sudah dari warung ke dapur. Lalu ketika dia ke dapur, langsung saya cepat ke warung saya, tarik laci gitu ya. Ambil rokok, saudaraku, dan lain sebagainya. Dan ternyata saudaraku itu dipengaruhi oleh kota saya, yang sangat tidak baik di kala itu. Ya, SD saya sudah merokok kelas 3, SMP sudah mulai minum tuak, ya, dan SMA mulai narkoba dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang demikian saya merantau tahun 93. Ingin mewujudkan cita-cita saya mau jadi tentara, TNI. Saya suka lorengnya ya. Karena saya terinspirasi juga kalau di kampung saya, kalau maaf ada orang tentara gitu ya masuk ke Detuak, semua minggir. Ya, langsung dikasih meja. Saya berpikir kalau nanti saya jadi tentara, ya Kedai tua pasti menghormati saya, hanya segitu saja gitu ya. Tetapi lebih daripada itu saudaraku, ya saya cinta akan bangsa ini. Dari SD, SMP, SMA, kalau saya upacara bendera, saya selalu kagum menghormat bendera kita. Saya mau berkata saya mau jadi tentara. 93 saya berangkat ke Bandung dan saya kalah di Pantohir. Dan saya kalah di Pantohir bukan urusan tinggi badan. Pantas saja Pak Pendeta badannya semekot. Bagaimana mungkin jadi tentara. Dulu saya semeter 63. Sekarang saya ukur saudaraku semeter 59. Turun Pak Senti. Katanya kebanyakan makan gorengan sama saus. Ya saudaraku, saya sempat depresi. Terus terang, saya biasanya merokok. Saya tiba-tiba kehilangan akal sehat. Saya berkeliling muter-muter di kota Bandung. Kalau nggak jadi tentara rasanya bukan orang. Lalu saudara dikasih Tuhan 2 tahun saya menjadi tentara gadungan di Bandung. Ngaku-ngaku tentara. Ada suratnya tapi palsu. Ya kalau naik angkot gratis. Ya, nah naik taksi gratis itu zaman-zaman tahun 90-an. Nah apa yang terjadi saudaraku, abang saya dari Bekasi bekerja di PT Indomobil Suzuki Internasional. Panggil saya, kamu sini aja dek melamar. Ya saya melamar di sana dengan terpaksa. Saudara bayangkan cita-cita menjadi tentara dengan karyawan di pabrik itu sangat berbeda. Ya, tetapi saudaraku karena saya taat kepada bangsa dan orang tuanya, akhirnya saya tes di sana, menang juga. Tetapi pekerjaan yang baik, uang yang cukup, tidak mengobati rasa luka saya untuk menjadi seorang tentara. Waktu saya sudah menjadi karyawan di sana, saya mau tinggalkan itu. Saya katakan kepada bang saya mau tinggalkan ini bang, saya mau coba sekali lagi. Udahlah. Nasibmu enggak di situ katanya. Lalu apa yang terjadi saudaraku, hidup saya tidak makin karuan. Hidup saya biasa dalam kehidupan malam dan lain sebagainya. Saya seorang karyawan tapi saya bisa tidur di terminal. Saya bisa tidur saudaraku maaf di diskotik dan lain sebagainya. Kenapa? Saya menyesali diri saya tidak menjadi tentara. Tetapi satu ketika saya berjumpa dengan Arnold Purba ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali malam minggu saudara. Padahal saya sudah ajak teman saya, ya ABG gitu zaman dulu ya. Ya sudah capek-capek traktir dia bakso supaya bisa
balapan, ada yang nemenin. Saya harus kembalikan ke mall karena Allah berkata, ada yang mau sampaikan kepada kamu. Saya harap dia saudaraku bicara lagi, kami mau main band. Ternyata singkat cerita, dia mau ngajak saya ke gereja. Alamak dalam hati saya. Kau ngajak saya ke gereja, kakakku aja, abangku aja, orang tuaku aja ngajak ke gereja, saya tidak mau. Lalu saudaraku, singkat cerita saudaraku, sebenarnya seminggu sebelum saya lahir baru, saya ingin melakukan kejahatan di kota Bekasi. Maaf, ingin merampok toko emas di sana. Karena pikir saya sekalian bandel-bandel lah. Bagian saya cuma bawa motor, lalu teman saya beraksi. Oke, saya bilang siap. Dan saya sudah DP waktu itu 30.000 tahun 90-an untuk bikin semua di badan saya tato. Menambahin apa yang ada. Kenapa saya perlu tato? Karena saya tahu akan saya buronan melakukan itu. Dan kalau saya buronan makan di warteg, minimal bisa ngutang dengan tato saya. Itu pikiran-pikiran duniawi gitu ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, Arnold panggil saya katakan kepada dia, sorry Lai tidak kenal siapa saya. Saya adalah orang berdosa. Ketika dia berkata, saudaraku, saya berkata saya orang berdosa, Arnold berkata kepada saya, Lai, bukankah Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa? Jadi kalau Lai merasa orang berdosa, Lai yang dicari oleh Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan keheningan di hati saya. Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, memberikan kedamaian. Lalu saya dibawa saudaraku ke rumahnya. Belum saya dibawa ke gereja besok harinya, persoalan sudah terjadi di rumahnya. Orang kayak gini kau bawa ke sini ya, pantasan kau bandel, nanti dia mempengaruhi kamu katanya. Dia berkata, bukan Kak, saya mau bawa dia kepada Tuhan. Benar? Benar. Karena waktu saya dibawa ke rumahnya saudaraku, saya masih gondrong. Pakai anting-anting, celana robek-robek, dan sedikit bau ketek. Katakan amin. Lalu saudaraku saya ditolak. Akhirnya saudaraku tanggal 12 Maret Minggu, saya masih ingat. 12 Maret 1998. Kali pertama saya datang kepada Tuhan dan membuka pintu hati saya. Saudaraku seorang pendeta, saudaraku Bapak Pendeta Pati Ginting, Gembala GKI Sejabodetabek saudara. Dia berkata, siapa di antara saudara hari ini yang mau membuka pintu hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mari maju ke depan. Saya maju ke depan saudaraku dengan berlinang air mata. Singkat cerita, saya didoakan. Dan baru saya tahu waktu itu, ternyata cita-cita saya tidak menjadi tentara dunia. Tetapi saya dipanggil menjadi tentara Kristus, menjadi tentara kebenaran. Haleluya! Iya saudaraku, saya bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya itu. Apa dulu yang saya banggakan, yang saya anggap untung, sekarang saya anggap sampah. Saya masih mengingat, saya mengangkat surat pengunduran diri saya di pintu gerbang PT Indomobil Suzuki Internasional. Saya berkata, Tuhan aku mau melayanimu Tuhan dengan berlinang air mata. Sebelumnya saya berdoa, saya dilawat oleh Roh Kudus. Ketika sedang saya bekerja, Roh Kudus melawat saya, mengingatkan saya betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Langsung saya pergi, saya izin ke pemimpin saya pergi ke kamar mandi. Dan di kamar mandilah saya terima panggilan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tapi terus terang tidak terpikir jadi pendeta. Yang terpikir saya tinggal di gereja, bisa nyapu, bisa ngepel. Untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan saudaraku, saya dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Supaya saya memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Katakan amin. Ya saudaraku, nama saya Paul Ricardus Regar, menggembalakan ya di GBI TKP Indonesia. Ada yang tahu kepanjangan TKP? Tempat kejadian? TKP itu adalah suraku terang keselamatan pemulihan Indonesia. Saya rindu saudaraku bukan saja kita diselamatkan, tapi dipulihkan. Bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Katakan amin. Ya saudaraku, saya dipercayakan selain menjadi gembala dan juga dipercayakan menjadi Ketua Bidang Penginjilan Ketua 1 BPD Provinsi Banten. Dan Bapak Purba adalah pemimpin saya. Beliau sebagai bendahara. Ya urusannya uang, amin saudara. Banyak uangnya, katakan amin. Jadi apapun kegiatan kami, kalau Pak Bendahara Menteri Keuangan tidak kasih kode saudara, gak cair saudara. Ya jadi harus baik-baik mengambil hatinya supaya cair program PI, katakan amin. Dan kemarin saya ajukan kurang lebih 10 juta cair saudaraku ya. Puji Tuhan saudaraku.
Haleluya. Dan saudaraku, kita akan belajar satu tema yang sangat sederhana bagi kita. Judulnya adalah, saudaraku, hidup yang dibaharui. Jadi bukan sekedar hidup, bukan sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar, saudaraku, beribadat dan bahkan melayani, tetapi ada sebuah proses kurikulum dari Tuhan. Tujuan kita supaya kita dibaharui oleh Tuhan dan menjadi kita sempurna dengan Dia. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Dan kita akan baca ya Efesus pasal 4 ya, Efesus pasal 4 saudaraku, mulai dari ayat 17 sampai 24. Nanti saya akan membacakan mulai dari 17, jemaat Tuhan ayat 18. Kita berganti-gantian satu-satu ayat dan pada ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama. Dengan judul perikop di sana adalah manusia baru. Itu manusia baru yang akan terus-menerus diperbarui. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 18. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. 22. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24 sama-sama. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan dan sesungguhnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi saya baca 23-24 ini tema kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Tidak cukup sekedar berhenti lahir baru selamat. Tetapi masih ada rencana Tuhan, kurikulum Tuhan bagi kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Baik, kita menuju kepada slide. Nah, coba kita lihat sebuah pendahuluan, pembaharuan budi. Ya, pertumbuhan iman Kristen tidak berhenti hanya pada soal iman percaya kepada Tuhan. Memang sudah bagus, lahir baru. Sebab kalau hanya soal percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya siapa? Setan pun percaya kepada Tuhan. Lalu apa bedanya? Kalau kita hanya soal percaya, apa bedanya? Bahkan setan masih ada sedikit kelebihannya. Bahkan Alkitab mengatakan mereka setan gemetar mendengar nama Tuhan. Mereka takut mendengar nama Tuhan. Makanya kalau orang sakit tombang tangan, sembuh, kerasukan, keluar. Kenapa? Mereka gemetar kepada nama Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita mendengar nama Tuhan? Jadi artinya tidak cukup sampai di situ saja. Sebab itu hal yang utama dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengalami proses pembaharuan secara apa? Sadar dan terus menerus. Yaitu oleh kuasa Roh Kudus yang akan memperbarui hidup dan karakter yang akan memimpin hidup kita kepada suatu pembaharuan yang nyata. Bisa dilihat, bisa diukur. Orang bisa menilai hidup kita. Karena ada sebuah pembaharuan. Kolose pasal 3 ayat 10. Mari coba kita lihat. Kolose pasal 3 ayat 10.
Saya bacakan, dan telah mengenakan apa? Manusia baru. Tapi nggak cukup di situ. Dan telah mengenakan manusia baru, ternyata yang terus menerus diperbaharui. Berapa kali diperbaharui? Terus menerus, to be continue dibaharui. Inilah kekristenan itu. Inilah sebab itu Tuhan membangun gerejanya. Katakan amin. Dan tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saya tadi berkata dalam ibadah pertama, sebenarnya kekristenan itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Kita sudah mengenakan manusia baru. Coba, Bapak Ibu kalau punya sepatu baru senang gak sih? Pasti. Bahkan kita tidak akan sabar memakainya. Kalau ibu-ibu beli baju baru gitu ya, maka kita akan tunggu momennya, kapan mau dipakai ini. Mana lebih sering belanja baju baru? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Halo? Ibu-ibu ya, apalagi sekarang belanjanya sudah pakai jempol ya. Kayak istri saya ibu gembala, semenjak mulai online saudaraku saya bingung. Ya, paket, yang ini aja belum dipakai, datang lagi paket. Ya saudaraku, jarang beli baju saya saudaraku, bajunya terus. Saya bilang kamu mah kok beli baju mulu, saya bilang. Bapak nomor berapa? Gitu ya saudaraku. Nah saudara, ketika kita punya sesuatu yang baru, maka hidup kita pasti bahagia. Dan kita tidak akan sabar untuk memakainya. Saya ingat saya punya pengalaman dulu, mungkin 5-7 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih gabung di sebuah gereja di daerah Serpong ini juga. Gak jauh-jauh, mungkin Pak Purba tahu. Lalu saudaraku saya membawa mobil LF, membawa full timer. Dan gembala pergi belanja untuk pernak-pernik Natal. Rame bahagia. Beli beli sana, beli situ. Lalu saudaraku saya berpikir saya beli apa ya? Masa cuma ngegas mobil elep doang saya? Lalu saudaraku saya pergi. Saya lihat dasi di Tanah Abang. Kalau beli 1 lusin murah. Minimal setengah lusin. Wah puji Tuhan. Tetapi waktu itu memang dasinya gak mahal-mahal. Ya 20.000 satu. Ya, lalu saudaraku saya beli setengah lusin, saya beli yang merah marun, saya beli apalagi itu ungu, pokoknya 6 warna, 20.000 satu. Saudara tahu, ketika saya sudah bayar itu dasi yang baru, suasana hati saya berbeda. Saya senang nanti mau memakainya. Waktu itu hari Jumat, waktu itu hari Kamis, belum hari Minggu, saya sudah bahagia punya dasi yang baru. Tetapi apa yang ternyata saudaraku ketika saya pakai dasi itu saya bentuk, saya tarik itu dasi, krek, ikut juga benangnya terbuka saudaraku ya. Dasi yang murah pun bisa mengubah suasana hati saya jadi bahagia. Yang mengerti katakan amin. Apalagi kalau kita mengenakan manusia baru, dikatakan yang terus menerus dibaharui. Sudah baru, makin baru, makin baru, makin baru, makin baru. Sampai kita sempurna seperti gambar Khaliknya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Ya, itulah tujuan kita. Sesudah di dalam Tuhan, kita harus dibaharui. Kalau kita lihat coba Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, seperti Paulus berkata, saudaraku kepada jemaat di Roma, enggak cukup lahir baru. Enggak cukup jadi orang Kristen. Kita harus berubah. Kita harus dibaharui. Ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah. Apakah kemurahan Allah adalah keselamatan anugerah? Aku kata Paulus menasihatkan kamu yang mau dinasihati, katakan amin. Apa nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang kita perbuat? Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa dikatakan? Berubahlah oleh pembaruan budimu secara sengaja. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah ada 3. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
Semuanya itu akan bisa terjadi kalau kita dibaharui. Jadi secara sengaja. Slide berikutnya. Siapa yang bisa membaharui kita Bapak Ibu Saudara? Lebih daripada beribadah, lebih daripada saudaraku melayani, bahkan lebih daripada hamba Tuhan mendoakan kita. Pembaharuan atau pertobatan yang sejati adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Saya bisa saudaraku bertobat sampai sekarang ini karena Roh Kudus. Saya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara kasat mata. Tetapi karena Roh Kudus yang menjamah hati saya, mengubahkan saya. Dan sampai hari ini terus, saya tadi bersaksi di ibadah yang pertama, sebulan yang lalu saya mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Saya masuk kepada level yang berikutnya. Karena memang kita harus terus dibaharui, katakan amin. Sebab salah satu peran Roh Kudus bagi kita, bagi gerejanya adalah untuk menginsafkan atau menyadarkan dunia atau kita dari dosa. Saudara. Jadi tanpa Roh Kudus maka dapat dipastikan seseorang tidak akan mungkin atau tidak akan pernah mengalami pertobatan yang sejati. Gereja ini saudaraku GBI, GBI? Intermark saudaraku hanya akan mudah digembalakan. Kalau jemaatnya semua dipenuhkan Roh Kudus dan hidup dalam pertobatan. Saya berkata kepada jemaat, saya rindu menggembalakan jemaat yang dewasa. Saya rindu. Saudara, apa sih yang paling dibutuhkan seorang gembala terhadap domba-dombanya? Selain daripada memberikan makan dan minum, gak ada tongkat di tangannya. Melihat domba-dombanya itu bertumbuh. Katakan amin. Dan semua itu Bapak Ibu Saudara hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus maka dapat dipastikan seseorang tidak akan mungkin atau tidak akan pernah mengalami pertobatan yang sejati. Titus pasal 3 ayat 5. Kita lihat ayat itu. Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Mari kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali. Dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak cukup lahir baru. Saya coba baca sekali lagi. Dia telah menyelamatkan kita, sudah selamat. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi oleh karena rahmatnya permandian kelahiran baru, baptisan. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita terus bergaul erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu saudaraku, dia roh yang omnipresent. Dimanapun dia bisa hadir. Bukan bisa hadir, dia selalu hadir. Saudara sedang bekerja, berusaha, di mobil, di sepeda motor, dimanapun. Sepanjang saudaraku kita menyadari ada Roh Kudus, maka dia mau berkata-kata kepada saudara. Saudaraku, saya sering mengalami hal demikian lawatan Tuhan. Ya, saya bisa menangis saudaraku di balik helm saya. Di atas sepeda motor saya Aerox yang masih cicil, katakan amin. Di antara ratusan, puluhan motor yang lalu lalang. Tuhan bisa melihat ada seseorang yang menyembah kepadaku bersama dengan Roh Kudus. Ya saudaraku. Satu kali saudaraku, pertama kali saya khotbah. Waktu saya mahasiswa. Di Institut Alkitab Rema saudaraku. Ini kembali cerita di Bekasi. Betapa herannya, betapa saudaraku saya kagetnya. Tempat di mana kumpul orang berkumpul dari tempat itu ke Ancol saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kepada saya. Engkau lihat hari ini anakku. Kalau di sini dulu engkau pernah melakukan kejahatan. Melakukan dosa. Tetapi dari sini
Aku akan membawa engkau kepada kemuliaan. Saya menangis kepada Tuhan. Mulai dari Bekasi sampai ke Ancol saya berderai air mata. Sampai panitia bilang, kenapa Pak? Lagi sakit ya Pak? Enggak tahu kau itu. Sana dulu aku mau berdoa, amin saudara. Mau dijelaskan pun sulit, katakan amin. Saudara, Roh Kudus akan membawa kita kepada persekutuan dengan Tuhan. Akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan menginsafkan kita akan dosa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Berikutnya saudara. Bahkan Roh Kudus akan memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran dan kekudusan. Karena Roh Kudus akan menjadikan tubuh kita menjadi baitnya. Kalau ada tamu kita mau datang ke rumah, ada mau nginap, biasanya apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Bersih-bersih. Kain yang kotor dirapikan. Rumah disapu, dipel, dan lain sebagainya. Ya, ada sarang laba-laba dibereskan. Karena ada yang mau datang. Katakan amin. Demikian juga kalau Roh Kudus datang kepada hidup kita, maka dia akan membersihkan hidup kita. Karena tubuh kita akan dijadikan menjadi bait Allah. Wow. Saudara bayangkan, kalau Pak Jokowi nginap di rumah saudara, ya, apa yang terjadi saudaraku? Maka segala fasilitas yang mengikuti akan ada di sekitar rumah saudara. Amin saudara? Enggak mungkin saudaraku Pak Jokowi misalnya mau nginap di rumah kita, enggak ada saudaraku air minum dan lain sebagainya. Pasti semua disiapkan. Katakan amin. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudaraku, Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Katakan amin. 1 Korintus 3:16, betulkah Roh Kudus menjadikan tubuh kita menjadi baitnya? 1 Korintus 3:16. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 3:16. Haleluya. 3, 2, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Slide berikutnya. Apa yang dibaharui dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang dibaharui dalam hidup kita adalah kualitas kekristenan kita dalam hal peribadatan, dalam hal melayani. Di tempat ini kan ada dua, pelayan dan jemaat, beribadah dan melayani. Katakan amin. Tuhan menginginkan atau mengharuskan bahwa setiap jemaat dan para pelayannya untuk mengalami satu pembaruan kualitas iman, kekristenan di hadapan Tuhan. Yaitu untuk tetap melakukan, bahkan meningkatkan hal-hal yang lebih baik sifatnya, yaitu hal-hal yang mengandung atau yang berkaitan dengan iman kita, keselamatan kita di hadapan Tuhan. Salah satu adalah peribadatan. Biarlah saudaraku kita beribadah hari ini kiranya. Biarlah kiranya hari ini kita beribadah karena memang tidak ada acara arisan. Tidak ada pesta lalu kita ke gereja. Biarlah beribadah itu adalah keputusan tertinggi yang kita pilih di hari Minggu, katakan amin. Masih ingatkah kita saudaraku apakah tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan menuju tanah saudaraku, tanah Kanaan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Sampaikan Musa kepada Firaun, aku mau umatku beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Hari ini saudaraku, biarlah kita beribadah kepada Tuhan. Karena memang kita ingin meningkatkan kualitas iman kita. Dan itulah saudaraku tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat Ibrani pasal 6, ayat 19 sampai 12. Ya maaf kalau suara saya agak menggelegar saudara. Pertama karena saya marga Siregar, katakan amin. Yang kedua, makanan kesukaan saya daging RW, amin saudara. Jadi karena saya suka makan daging RW, jadi ada yang menggonggong dari dalam. Ya, menggonggong dia saudara.
Ya. Jadi ini masih BTL ya, batak tembak langsung. Ya. Puji Tuhan saudara. Ibrani pasal berapa tadi? Ibrani pasal 6 ayat 9. Betulkah kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita, kekristenan kita? Saya bacakan untuk kita. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Bisa kita tingkatkan, katakan amin. Dari yang tidak ibadah menjadi ibadah. Dari yang bermalas-malas jadi rajin. Dari yang terlambat menjadi tidak terlambat. Dari yang tidak menyembah mulai menyembah, katakan amin. Yang belum penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Kami yakin kau bisa tingkatkan itu, katanya. Yang mengandung keselamatan. Mungkin saudara berkata, aku kan sudah beribadah Pak. Aku kan sudah melayani Pak. Oke, tapi perhatikan ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Oleh apa kita? Pelayanan kamu kepada orang-orang kudus jemaat. Bahkan yang sampai kamu lakukan sampai hari ini. Oke, kata Tuhan. 11 kata firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu berapa? Masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya 12 sama-sama 32 ya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Enggak cukup kita tingkatkan Bapak Ibu saudaraku. Katakan amin. Mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu saudara. Saya sebagai gembala saudara, yang paling saya rindukan kalau jemaat itu bertumbuh. Saudaraku, saudara tahu seorang gembala pendeta itu dia bahagia hari Minggu kalau melihat wajah saudara ada di gereja. Itu bahagia. Apalagi yang sudah lama datang lagi. Katakan amin. Ya saudara. Kualitas kekristenan kita. Saudara. Itu sangat harus kita tingkatkan. Ya saudara. Yang kedua, berikutnya. Apa yang dibaharui dalam hidup kita? Kalau yang pertama adalah pembaruan kualitas kekristenan kita. Maka saudaraku yang kedua adalah pembaruan pertumbuhan dan buah pelayanan kita. Tuhan Yesus melambangkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita umatnya adalah sebagai ranting-rantingnya. Tuhan sangat-sangat serius untuk memperhatikan setiap ranting-rantingnya atau jemaatnya yang ada padanya. Setiap jemaat atau setiap ranting atau jemaat yang tidak berbuah kata Tuhan akan dipotongnya. Tetapi sebaliknya ranting yang sudah berbuah akan dibersihkannya. Harusnya yang tidak berbuah dibersihkan. Harusnya yang berbuah dibiarin. Tetapi yang tidak berbuah dipotong karena tidak produktif, tidak menghasilkan, bisa mengganggu yang berbuah. Nanti saya jelaskan kenapa demikian. Tetapi sebaliknya ranting yang sudah berbuah akan dibersihkannya atau dibaharui. Coba saya mau tanya, apakah kita mau dibaharui semua jemaat Tuhan? Yang rindu dibaharui katakan amin. Katakan saya, supaya ranting yang sudah berbuah itu dapat berbuah lebih banyak. Yohanes 15 ayat 1 coba kita lihat. Kenapa yang tidak berbuah dipotong, yang sudah berbuah dibersihkan? Sepertinya kan terbalik. Tetapi inilah dia saudaraku jawabannya. Yohanes 15. Saya bacakan kepada kita. Akulah kata Yesus pokok anggur yang benar. Yang pertama Yesus, yang kedua. Dan Bapakku adalah apa? Pengusahanya. Pengusaha. Saya mau tanya kepada kita. Adakah pengusaha yang mau rugi? Semua pengusaha mau apa? Untung, cuan. Firman Allah menggambarkan Yesus sebagai pemilik, ownernya, yang mengerjakannya pokok anggur, dan Bapakku adalah pengusahanya. Artinya Tuhan tidak mau rugi. Tuhan mau supaya kita berbuah, katakan amin.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Siapa yang memotong? Tuhan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kami tidak berhenti, saudaraku, hanya pada sekarang pelayanan ini. Kami pun mau terus bergerak. Kami sedang merintis sebuah cabang. Ya, walaupun saudaraku dengan segala macam keadaan, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Kami sedang buka, saudaraku. Dan ada yang luar biasa, saudaraku, yang mungkin tidak sempat saya sampaikan di sini, saudaraku, bahwa memang kita harus berbuah. Jemaat harus melahirkan jemaat. Pelayan melahirkan pelayan. Katakan amin. Harus berbuah. Supaya dengan demikian, saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara, kita ini berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara. Yang berikutnya, kenapa kita dibaharui? Saudara, karena saudaraku, kehidupan kita di hadapan Tuhan sama seperti saudaraku bejana di tangan Tuhan. Saya tuliskan di sana, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Ini dulu. Yakinkah Bapak Ibu Saudara? Percayakah saudara bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu? Pertama harus percaya dulu. Tahu dulu Bapak Ibu Saudara. Maka baru kita akan bisa memahami rencana Tuhan. Tuhan membawa kita kemana? Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Haleluya. Saya bacakan kepada kita. Inilah rencana Tuhan bagi kita. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, supaya kita sampai kepada rencana Tuhan, maka bejana kehidupan kita harus dibaharui oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Haleluya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Coba saudara lihat, mana yang sedang kita kerjakan? Apakah rancangan Tuhan sedang kita kerjakan atau rancangan kita sendiri? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, ini sangat berbeda. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Very, very different. Pertanyaannya, apa yang sedang kita kerjakan sekarang? Apakah rancangan Tuhan atau rancangan saudara? Kalau itu rancangan Tuhan yang kita kerjakan, agar kita sampai ke sana, maka Tuhan harus membentuk hidup kita, supaya olehnya kita sampai kepada rencana Tuhan yang mulia. Katakan amin. Kembali ke slide. Sebab itu saudaraku, Tuhan tidak ingin rencananya gagal. Katakan sama-sama, Tuhan tidak ingin rencananya gagal dalam hidup saya. Ya, saudaraku, dalam Yesaya 42 ayat 3 itu dikatakan seperti buluh yang terkulai, ya. Belum putus tapi terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar tidak akan dipadamkannya. Tuhan akan terus berupaya untuk membentuk bejana kehidupan kita. Tuhan, saudaraku, tidak mau gagal rencananya ada dalam hidup kita. Katakan amin. Dan saya percaya itu, saudaraku, dalam kehidupan saya. Sama seperti seorang tangan penjunan yang terus tiada henti siang malam membentuk tanah liat yang ada di tangannya, suatu tujuan. Supaya tanah liat bejana yang di tangannya itu akan menjadi dipakai perabot yang mulia.
Ia tidak akan pernah berlelah. Ia tidak akan pernah menyerah sampai tanah liat dan bejana di tangannya dibentuk menjadi bejana yang mulia. Tuhan berkata kepada saudaraku Yeremia, sampaikan hal ini kepada Israel. Kau pergi ke sana coba, ke tukang pengirikan. Lalu Yeremia pergi ke sana. Coba lihat apa yang dilakukannya. Aku akan memperkatakan kepada-Ku kepadamu. Betul saja Yeremia datang ke sana dan seorang saudaraku sedang melakukan, saudaraku membentuk tanah liat yang di tangannya. Dan kalau itu rusak saudara, maka dia tidak berhenti untuk membentuknya. Dibentuk terus. Kalau hidup kita rusak, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah gagal di situ, berhenti di situ. Tuhan akan terus membentuk kita, katakan amin. Sampai bejana yang di tangannya itu menjadi perabot yang mulia. Bukankah aku melakukan demikian juga kepada umatku Israel, kata Tuhan. Yeremia 18 kita coba lihat, ayat 1-6. Yeremia 18 ayat 1-6. Haleluya. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah di tangannya itu rusak, kalau saudara merasa diri saudara gagal atau rusak, maka ini jawabannya. Maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik dan pemandangannya pada pemandangannya. 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu kita di tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita dipersiapkan Tuhan hidup kita. Saudara, saya masih punya keyakinan iman. Janji Tuhan yang saya amenkan kepada Tuhan. Pertama sekali saya pernah beribadah. Ini pertama sekali pengalaman saya. Pernah beribadah di KKR di Istora Senayan Jakarta. Waktu itu mungkin KKR Maurice Serullo. Baru saya lahir baru. Dengan hati yang saudaraku rindu beribadah, semangat beribadah. Tiba-tiba ada KKR Maurice Serullo tahun 90-an. Di Istora Senayan Jakarta. Saya pun belum pernah ke sana. Lalu saya kepikir, kok ada ibadah seperti ini ya? Saya melihat mobil-mobil macet dalam kota, saudaraku mau masuk ke Senayan. Semuanya mau kebaktian, katakan amin. Wow, luar biasa. Orang berbondong-bondong mau kebaktian. Wah, luar biasa Tuhan, haleluya, haleluya. Saya masih Jawa Baru. Sampai saudaraku di Istora Senayan Jakarta, saudaraku macet begitu rupa. Turun saudaraku dari hibah utama orang-orang, lari-lari mau beribadah. Dalam hati saya, ya Tuhan betapa ajaib kau Tuhan Yesus. Kami mau datang beribadah seperti dari segala penjuru kota. Luar biasa kau Tuhan. Sampai saya menangis di situ Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Maukah engkau kupakai dalam hal seperti ini? Saya menjawab dengan air mata. Sambil saya terseduh-seduh saudaraku. Saya lihat saudaraku orang berkumpul kurang lebih 10.000 orang. Saya begitu luar biasa melihat pemandangan itu, katakan amin. Yang mau saya katakan kepada kita, setiap kita Tuhan punya rencana yang indah, katakan amin. Persiapkan hidup kita, mau diubah, dibentuk oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Mengapa kita diubahkan oleh Tuhan? Karena memang saudaraku, kita mau dipakai Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi perabot yang mulia. Slide terakhir. Katakan yang terakhir. Katakan akhirnya. Apa akhirnya? Kita mau pulang gitu ya. Kalau dengar pendeta terakhir, senang apa sedih sih? Senang Pak, senang. Harusnya sedih. Amin saudara. Karena ini makanan terakhir. Dengar firman itu kan sama dengan kita makan. Ya, tapi jujur lebih bagus. Katakan amin. Slide terakhir.
tujuan Tuhan untuk memperbarui atau membentuk hidup kita adalah supaya kita hidup dalam kekudusannya. Inilah pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam kekudusan. Dengan demikian maka Tuhan akan menjadikan atau menempatkan kita menjadi perabot-perabot yang mulia di hadapan di dalam rumahnya. Dan akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Kita coba lihat Saudara, 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Inilah tujuannya kenapa kita dibaharui di dalam Tuhan. 2 Timotius 2. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Saudara mau dipakai Tuhan yang mana? Mau yang mulia apa yang kurang mulia? Saya mau berkata, saya mau yang mulia. Apa syaratnya? 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, orang itu yang menyucikan dirinya akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap berapa? Pekerjaan yang mulia. Hanya orang-orang yang kudus hidupnya akan dipakai oleh Tuhan. Baik dalam dunia sekuler maupun dalam pelayanan, dalam pemerintahan. Saudara lihat kisah Yusuf. Kekudusannya yang mempertahankan dan mengantarkan dia kepada panggilan Tuhan. Mana amennya? Kalau saja Yusuf tidak hidup dalam kekudusan, maka Yusuf akan gagal sampai kepada rencana Tuhan. Visi yang besar Tuhan berikan kepada Yusuf melalui mimpi. Ya, bahkan dia berkata 11 bintang, bulan dan matahari akan sujud menyembah kepadaku. Sampai ayahnya berkata, ayahnya Yakub, mimpi apa mimpimu Tuhan anakku? Masa aku dan ibu menyembah kepadamu? Tetapi Yakub saudaraku menyimpan segala perkara itu di hatinya. Tetapi pada akhirnya ketika Yusuf punya rencana yang indah dalam Tuhan. Dan dia hidup dalam kebenaran kekudusan. Itulah yang mengantarkan dia dan mempertahankan dia kepada rencana Tuhan. Dan dipakai menjadi perabot yang mulia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita saudaraku. Mari kita lihat saudaraku. Ayat terakhir coba kita lihat. Mari maju pemain musik silahkan. Ibrani 12 ayat 14. Seberapa pentingkah kekudusan itu? Sangat-sangat penting. Ibrani 12 ayat 14. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 14. 3, 2, ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa, without, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang menguduskan dirinya, maka dia akan sampai kepada rencana Tuhan itu oleh pembaruan Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kekudusan itulah yang mengantarkan kita kepada janji-janji berkat Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 1. Bukan 17. Sorry ya. Sebentar saya lihat dulu. Tadi 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 7 ayat 1. 3, 2, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita
dalam takut akan Tuhan. Kekudusan kita mengantarkan kita kepada panggilan Tuhan. Kekudusan kita mengantarkan kita kepada maksud rencana Tuhan. Kekudusan kita akan membawa kita, mempertahankan kita di dalam panggilan Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan Roh-Mu yang hidup. Kubuka hati untuk jamahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu, dalam naungan. Sekali lagi mari kita terima Roh Kudus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka kedua tangan saudara. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di gereja-Mu, melayani-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman kebenaran sudah diperdengarkan kepada kita. Bahwa Tuhan menginginkan sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus mengalami pembaruan hidup. Lahir baru sekali, tetapi bertobat tiap-tiap hari. Kalau oleh firman ini Tuhan mengingatkan kita untuk satu hal, kesalahan, kelemahan kita, atau mungkin dosa kita, mari kita akui di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja menginsafkan akan dosa itu. Dan Roh Kudus akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus akan menjadikan tubuhmu menjadi baitnya. Wow, ini satu kebenaran yang luar biasa. Dan ketika dia hadir dalam hidup saudara, dia akan menguduskan saudara, membentuk saudara. Sehingga saudara menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan olehnya saudara akan dipakai menjadi perabot-perabot yang mulia. Dan dipakai untuk maksud yang mulia. Untuk dipakai dalam kerajaannya, dalam pekerjaannya. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, buka hati saudara kepada Tuhan. Biarkan dia bekerja berkata-kata dalam hidup kita. Supaya oleh firman-Nya hari ini akan mengingatkan kita, menuntun kita. Supaya hati pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Mari saudaraku kita buka kedua tangan kita. Katakan kepada dia, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Katakan di gereja-Mu, di gereja menyembah. Oh, kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
gerejamu, di gerejamu Tuhan, di gerejamu menyembahmu. Haleluya, berikanlah tepuk tangan kepada Tuhan kita. Katakan menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti, tetapi Kau akan terus berkata-kata. Sementara kami di jalan, di rumah, biar kami sadar bahwa kami harus berubah, dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, bersama kita berkata, amin.